Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surat Al-An'am 32. Siska mana sih? Bo! Udah duduk. Ntar malam clubbing yuk. Kan ini weekend, pasti banyak cowok-cowok keren deh. Ya nggak? Betul. Udah lama kali kita nggak ajep-ajep. Yuk kita cari cowok ganteng. Aduh, tapi Apa? Lo harus ikut kali. kayaknya untuk sekarang ini gue nggak bisa ikut dulu deh. Masalahnya nyokap gue tuh lagi ketat banget ngawasin gue belakangan ini. Rese deh. Aduh, Indah. Nyokap lu tuh bener-bener kolotnya norak banget. Aduh, lo anak mami banget sih. Bilang dong sama nyokap lo tuh butuh kebebasan. Ayo dong. Mana sih? Aduh, gimana ya? Ya sebenarnya tuh gue pengen banget ikut. Cuma nyokap gue tuh pasti nggak ngizinin. Aduh, dasar anak mami. Ribet deh. Yaudah gini deh, pokoknya nanti malam gue sama Vina datang ke rumah lo, terus jemput lo deh. Bilang aja, Tante mau izin ada ngerjain tugas kampus. Beres kan? Pasti nyokap lo percaya, ya nggak, Vin? Iya bener tuh, gimana? Tapi ingat loh, ntar pas ke rumah gue bajunya biasa aja. Jangan yang kebuka-kebuka dulu, ya? Iya kali, apa perlu nanti kita pakai baju muslim, tau nggak? Ya soalnya nyokap gue tuh paling anti pakai yang baju kebuka-kebuka, lo tau sendiri. Bawel banget sih kalau perlu gue datang ke rumah lo pakai jilbab nih. Ntar kan bisa ganti, tenang dong. Rupanya Indah sudah bergaul dengan orang-orang yang salah. Indah, Apaan lagi sih? aku minta kamu ngebatalin niat kamu pergi ke diskotik, Indah. Dan jangan sekali-kali membohongi ibu kamu. Lo ngomong apa sih? Gue nggak ngerti deh. Di kantin tadi. Oh, lo ngikutin gue. Sekarang lo mau sok jadi mata-mata? Astagfirullahaladzim, Indah. Kamu sudah bergaul dengan orang-orang yang salah. Indah, teman yang baik itu tidak akan pernah menyuruhmu berbohong pada orang tua. Rif, kayaknya baru aja gue ngomong sama lo. Gak usah ikut campur urusan gue. Sekarang lo malah nambah-nambah jelek-jelekin teman gue lagi. Rif, gue tuh udah gede. Gue tahu apa yang gue lakuin. Dan lo gak usah ya ngadu ke nyokap gue. Kalau enggak, kita putus. Gue ada akal. Bu, aku sholat isya dulu ya. Ya Allah, jam segini aku belum sholat isya. Ibu udah? Ibu udah, sekarang kamu cepat sholat. Alhamdulillah kamu masih ingat sama kewajiban kamu. Ayo, cepat. Sebentar ya, Bu ya. Waalaikumsalam. Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Saya Siska, Tante.
Saya Vina, Tante. Kami berdua teman kuliahnya Indah. Oh, silakan masuk. Iya, Tante. Kalian tunggu sebentar ya. Indahnya lagi sholat isya. Ada apa? Kalian udah sholat? Kita udah sholat kok, Tante. Udah, Tante. Udah tadi di rumah. Kalian berdua ini baru pertama kali ya kesini. Ibu baru lihat. Iya, Tante. Kebetulan kita baru aja semester ini bareng sama Indah sekelas. Iya, Tante. Karena itu juga kita mau ajak Indah nginep. Karena ada tugas kelompok, Tante. Nginep. Kenapa harus menginap sih? Gak bisa besok aja? Enggak, Tante, ini masalahnya tugasnya penting banget dan harus dikumpul besok pagi. Kalau misalnya dikerjain di kampus, takut nggak keburu pagi-pagi, Tante. Gimana ya? Nggak apa-apa ya, Tante ya? Vina, Siska. Indah, Iya, Bu. ini teman-teman kamu minta izin sama ibu supaya kamu bisa menginap untuk mengerjakan tugas katanya. Aduh, gimana ya? Apa nggak bisa lain kali ya? Aduh, Indah. Ya nggak bisa dong. Kamu kan yang paling pinter di kampus. Kalau diskusi nggak ada kamu, bisa berantakan nanti. Iya, Nda. Kalau nggak ada kamu, gimana dong? Kan sementara kamu tahu sendiri tugasnya banyak banget dan harus dikumpulin besok pagi. Ntar siapa yang ngerjain? Gimana ya? Indah sih terserah aja. Apapun keputusan ibu, Indah terima kok. No. Nggak ini juga minumnya di sini. Cobain. Apaan nih? Enak pokoknya. Aduh, ada alkoholnya ya? Nggak, sumpah nggak. Cobain deh, nggak banyak maksud gua. Udah minum deh. Gaul banget sih. Pokoknya semuanya gue yang traktir. Ya nggak? Arif, mau ngapain sih di sini? Mau ikutin gue lagi ya? Indah, aku ngelakuin ini semua karena aku sayang kamu. Aku mau Indah jangan ngelakuin ini semua. Rif, lo tuh sadar gak sih kalau lo tuh udah jadi pahlawan kesiangan? Indah, Rif, denger ya, mulai sekarang kita putus dan gue gak mau punya hubungan sama lo lagi. Lo tuh kampungan, tau gak? Kampungan. Bagi rokok dong. Ini sayang buat lo. Nih. Minum lagi, minum lagi. Minum lagi. Tara, oke deh. Turun ya. Udah tinggal. Itu baru Indah. Go Indah, go Indah, go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In, kuliah kamu gimana? Semesterannya kapan? Bentar lagi kok Bu, insya Allah. Makanya tugasnya banyak banget, numpuk. Untung aja banyak tugas kelompok. Yang penting buat ibu, kamu jangan lupa sholat. Ya iyalah Bu, biarpun Indah banyak tugas juga, sholat nggak pernah ketinggalan.
Alhamdulillah kalau kamu gak lupa. Ya iyalah, Bu. Bu, nanti malam Indah nginep di rumah Vina ya, Bu. Ada banyak tugas kelompok. Malam ini? Kamu lupa ya? Malam ini kita ada pengajian. Aduh, kok Indah bisa lupa ya? Gimana ya, Bu? Padahal Indah udah janji. Ibu gak mau tahu. Kamu tetap harus ikut pengajian. Kita kan pengajian hanya seminggu sekali, Indah. Gue jadi gak bisa datang ke partinya Vina. Oh, dasar orang tua kolot. Saudara sekalian, dalam salah satu firman-Nya Allah mengingatkan kita, wa may yu'rid an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari ajaran yang Allah berikan kepada manusia ini, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, Allah akan jadikan buat kita, buat manusia yang berpaling itu, setan-setan yang menjadi qarin baginya. Dalam salah satu sumpah yang diucapkan oleh iblis, ya Allah, sebab engkau telah memvonis saya turun dari surga ini menuju dunia menjadi calon penghuni neraka, ya Allah, akan saya jadikan manusia ini menilai sesuatu kejahatan, melihat sebuah maksiat dan dosa itu sebagai sebuah kebaikan. Sehingga tidak aneh, saudara sekalian, mabuk dianggap sebagai kemajuan, dugem dianggap sebagai kebutuhan, free sex dan lain sebagainya. Hal-hal yang justru merusak moral-moral bangsa kita, moral-moral anak muda. Oh, SMS. Elah, lama banget sih Ustadz itu ceramah. Mana di sana banyak cowok keren lagi. Padahal sebagai orang tua, semuanya ingin mengharap bahwa anak-anaknya nanti adalah orang yang soleh dan solehah. Tapi kalau pemudanya seperti itu, saudara sekalian, wallah alam apa yang terjadi 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Bodo amat gue pergi aja sekarang. Gue gak mungkin lewatin cowok-cowok keren itu cuma karena ngikutin pengajian sialan ini. Tapi ibu, bodo amat, pikirin aja ntar. Sebagai anak, saudara sekalian, kita harus sadar 9 bulan ibu kita susah payah mengandung kita. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, barang siapa yang beramal kecil ataupun besar, baik maupun buruk, semua ada tanggung jawabnya di akhirat nanti, dan Allah akan memberikan balasannya nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya. Tunda, lihat dong, gue nggak bohong kan sama lo. Di sini banyak banget cowok keren, ya kan? Iya deh, sekarang tinggal lo pilih deh mau yang mana. Iya. Ya, masuk ya. Di, bisik Di. Ya, Bu. Indah mana, Bi? Nggak tahu, Bu. Tapi tadi masuk kamar, keluar bawa tas. Non Indah nggak ngomong apa-apa. Cuma kelihatannya terburu-buru, Bu. Buru-buru? Ya udah, Bibi masuk aja. Ya, Bu. Apa Indah pergi sama teman-temannya ya? HP-nya dimatiin lagi. Ya Allah, saya harus gimana? Mungkin saya harus minta tolong Arif untuk mencari Indah. Seneng banget deh aku bisa kesini sekarang. Sama, aku juga senang. Kamu udah makan ya? Udah, kamu udah makan belum? Udah sih. Masih lapar ya? Masih. Indah. Arif, ngapain sih lo? Aku mau ngomong sebentar. Bentar ya, Den. Kayaknya ada yang penting nih. Ya.
Itu apaan sih, Rif? Bukannya kita udah putus ya? Ngapain sih lo datang lagi ke sini? Buntutin gue terus. Ibu telepon dan minta tolong sama aku untuk nyari kamu. Karena kamu udah pergi tanpa pamit. Ibumu khawatir, Indah. Rif, gue ini udah gede, udah dewasa. Gue gak perlu lagi perlakuan yang kayak gini. Dewasa? Kamu bahkan belum bisa cari makan sendiri. Sekarang malah pergi tanpa pamit. Itu yang kamu bilang dewasa. Itu semua bukan urusan lo ya, Rif. Pokoknya sekarang kamu harus ikut aku pulang. Kalau enggak, ibumu sendiri yang menjemput kamu ke sini dan melihat kelakuan kamu yang sebenarnya. Yaudah, tunggu bentar. Den. Ada apa? Siapa dia? Oh, dia. Teman nggak penting. Kayaknya saudaraku ada yang meninggal. Jadi aku harus pulang sekarang. Gimana kalau aku antar kamu ya? Oh, nggak usah, kamu di sini aja. Have fun, ya. Oh, sorry banget ya, Den. Oke. Tapi besok telepon aku. Pasti. Ya udah. Dah. Dadah. Ayo. Ayo turun. Ibumu pasti cemas. Sebentar dong. Ref, pokoknya nanti lo bilang sama nyokap gue kalau lo ketemu gue di rumah sakit. Terus ceritanya gue habis jenguk temen gue yang koma dan masuk UGD, ngerti lo? Aku nggak akan membantumu berbohong, apalagi pada ibumu. Hah? Oh, ya udah. Kalau gitu, lo bilang aja langsung sama nyokap gue kalau lo ketemu sama gue di diskotik, terus lo lihat gue ngerokok, mabuk-mabukan sama teman-teman gue yang cowok dan sama teman-teman gue yang cewek pakai baju seksi-seksi. Bilang aja gitu, ya. Terus abis itu nyokap gue kena serangan jantung, terus langsung meninggal deh. Puas lo? Hah? Astagfirullah. Indah, kamu sudah benar-benar berubah, tau nggak? Udah deh. Mendingan lo diam aja ntar di sana. Gak usah ngomong apa sama nyokap gue, ngerti lo? Yaudah turun. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, kamu dari mana aja? Pergi nggak pamit. Handphone dimatiin. Ibu kan khawatir. Indah minta maaf ya, Bu. Indah udah bikin Ibu khawatir. Jadi tadi tiba-tiba Indah dapat SMS dari teman Indah. Katanya ada salah satu teman Indah yang koma terus di UGD dan parah banget dan bikin Indah panik. Jadi Indah langsung pergi aja tanpa pamit sama Ibu. Maaf ya, Bu ya. Ya sudah. Terus sekarang teman kamu gimana? Dia sekarang udah mendingan kok, Bu, udah membaik. Ya syukurlah. Nah Arif, makasih atas bantuannya. Maaf ya, Ibu sudah terlalu banyak menyusahkan kamu. Gak apa-apa kok, Bu. Saya senang kok bisa membantu. Ya, saya pamit pulang dulu ya, Bu. Sudah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, Arif itu anak yang baik ya. Sopan, ramah, rendah hati. Arif itu cowok yang paling tolol dan kampungan yang pernah gue temuin. Nyebelin banget lagi. Indah, Iya, Bu. 3 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Iya, Indah tahu. Kenapa emangnya? Ramadan tahun ini, Ibu mau menjalankannya di Bandung. Supaya dekat dengan makam ayah kamu. Yes! Ibu bahkan pergi selama sebulan. Tandanya gue bebas. Loh, kalau Ibu pergi sebulan,
Terus siapa dong yang nemenin Indah di sini? Kan kuliah Indah nggak libur, Bu. Kan ada Bisiti. Terus kamu juga udah besar. Nanti ibu sering-sering telepon deh. Ya nggak apa-apa ya? Ya, sebenarnya sih Indah sedih, Bu. Lagi puasa ditinggal-tinggal ibu. Tapi kan niat ibu mau ibadah. Jadi Indah sih terserah ibu aja deh. Aduh, kayaknya ya bulan puasa ini tuh membawa rahmat dan hikmat deh buat gue. Loh, emangnya kenapa? Soalnya nyokap gue pergi sebulan penuh. Dan itu berarti kita bisa kemana aja dan ngapain aja. Serius lah? Berarti kita bisa bikin private party dong? Oh ya bisa lah. Lo mau private party kayak party kayak semuanya bisa deh. Iya sih. Pokoknya kalau gitu gue siapin barangnya terus kita party sampai ngedrop. Yuk. Indah besok udah mulai puasa ya. Kamu harus puasa. Jangan sampai bocor kecuali kamu halangan ya. Terus kamu harus berbanyak mengaji. Jangan lupa ikut tarawih. Pokoknya semua yang baik-baik ya. Iya, ibu nggak usah khawatir. Indah akan lakuin semua pesan ibu. Bi, saya nitip Indah ya. Iya. Jaga dia ya. Iya, Bu jalan dulu. Iya. Hati-hati ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Bentar, saya bentar ya. Siska, kecilin dulu. Bentar. Ready dulu ya, bentar ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Indah. Iya, Bu. Kamu tarawih kan? Oh, ini Indah baru aja pulang terawih, Bu. Alhamdulillah. Kamu harus bisa menjaga puasa kamu ya, jangan sampai batal. Oh iya, Bu. Insya Allah besok inilah, Bu. Indah puasa lah, Bu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Oh iya. Oh iya, Bu. Nanti Ibu telepon lagi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Nonda ada apaan ini? Kenapa? Nonda mabok ya? Pesta-pesta juga. Oh, bentar. Nih. Bi, saya nitip Indah ya. Iya. Jaga dia ya. Ya Allah. Ibunya sudah memberi amanah kepada saya untuk menjaga Non Indah. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak sangka Non Indah mabuk-mabukan seperti itu. Non Indah, Kamu tolong. Lo denger sekali lagi ya. Jangan pernah lo ngomong apa-apa sama ibu. Kalau enggak, nih, gue gorok leher. iya Non, iya. Ngerti lo? Iya Non, iya. Ingat lo ya. Ya Allah. Saya nggak sangka Non Indah sejahat itu.
Non? Non Indah? Non? Waktu sahur, Non? Apa sih maunya babu bego ini emang dasar. Non? Sahur, Non? Gila banget lo ya. Berani banget lo bangunin gue tidur. Sahur, Non. Sebentar lagi imsak. Gue gak peduli. Bodoh amat tau gak lo? Denger ya. Lo jangan pernah ganggu gue kalau gue lagi tidur dengan alasan apapun, ngerti? Iya, Non. Tapi kata ibu, Non. Udah deh. Kalau ibu telepon bilang gue udah sahur. Ngerti lo? Udah jangan ganggu gue. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisiti. Ibu. Indah sudah sahur. Bentar lagi imsak loh. Iya. Indah udah sahur. Udah sahur, Bu. Ya sudah kalau gitu. Nanti sore saya telepon lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Saya udah bohongin ibu. Ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Jadi lu semalam udah tidur sama Denny, Indah? Aduh kak, Denny tuh ya udah ganteng, lucu, keren. Aduh, semalam tuh gue seneng banget deh. Emang pantas ya dia jadi idola di kampus kita. Kayaknya gue jatuh cinta beneran deh sama dia. Aduh Indah, tapi lo kayaknya salah deh untuk jatuh cinta sama dia. Dia kan udah punya cewek. Tuh si Nina, tuh. Brengsek. Terus kenapa juga semalam dia mau tidur sama gue? Ya mungkin emang dia cuma mau tidur sama lo doang. Emang dasarnya otak cowok tuh isinya cuma seks doang. Ya nggak gitu juga dong, darling. Semua cowok tuh emang nggak punya otak. Ya udah, nggak usah dipikirin. Kita cari aja yang lain. Gampang kan? Udah, senyum lagi dong. Lo harus jadi pacar gue, Den. Apapun caranya. Halo. Target belum kelihatan. Tapi gue udah ada dekat mobilnya. Oh, enggak. Lu tau gue kan? Gue nggak akan gagal ngerjain tugas gue. Oke? Lu tenang aja. Ngagetin gue aja loh. Bagus nggak nih foto-fotonya? Lihat aja. Gimana? Lo emang profesional banget. Tuh pegang, gue ambil bayaran. Nih, lo hitung aja dulu. Gue percaya sama lo. Oke, gue cabut dulu. Kalau udah kerjaan lagi jangan lupa sama gue ya. Oke, dah. Lihat aja apa yang bakalan dilakuin Denny begitu lihat foto-foto telanjang Nina sama cowok lain. Nina, cowok lo bakalan jatuh ke tangan gue. Aduh, Denny, kamu kenapa sih? Nin, aku pengen ngomong sama kamu, Nin. Iya, tapi kan nggak seharusnya kamu ngomong kasar begitu.
Kamu bilang aku kasar? Iya. Bagaimana dengan ini? Ini jauh lebih kasar, tau nggak? Ini. Apa? Apa, Nina? Apa alasan kamu kali ini? Hah? Kamu mau bilang kalau kamu dijebak orang? Iya. Basi, tau nggak? Nih, sejak awal aku udah curiga sama kamu. Sejak kamu terima SMS. Hah? Denny, aku juga nggak tahu kenapa foto ini ada. Mungkin ini hanya rekayasa, aku nggak tahu, Denny. Aku nggak tahu. Diam, Nina. Diam. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Kamu kayak murahan, tau nggak? Denny, aku nggak tahu. Kita putus. Denny! Denny! Hai Den, kok bengong sih? Udah nggak ada kelas? Udah nggak adain. Ini aku baru mau pulang. Kamu sendiri gimana? Iya, aku juga baru kelar nih kelasnya. Kita jalan yuk. Sorry, kamu takut dimarahin pacar kamu ya? In, aku baru putus sama Nina. Sekarang aku jomblo nih. Oh ya? Kenapa? Ya ampun, kamu pasti sedih banget ya? Sedih? Indah, nggak ada dalam kamus Denny itu kata sedih. Dia tuh cewek brengsek, tau nggak? Dia selingkuh, makanya aku putusin. Lo sendiri tidur sama gue waktu masih pacaran sama Nina. Emang semua cowok tuh bajingan. Tapi lo bajingan yang gue cinta, Den. Kalau gitu kita bisa jalan dong. Bisa banget. Ayo. Ya. In, kamu mau nggak jadi pacar aku? Ceritanya lo jadi pacaran sama Denny. Iya dong, Vin. Jadi semalam kita di candlelight dinner. Terus habis itu dia nembak gue. Terus ya udah dia jadian. Bisa aja Denny anak. Akhirnya dia dapat idola kampus. Gue gitu loh. Ada 2.660.000. Alhamdulillah ya Allah. Bisa beli baju anak-anakku di kampung. Di Siti. Ya, Non. Di Siti. Iya, Non. Lagi ngapain sih lo? Lapa amat. Giliin gue makanan. Jangan lama-lama. Iya, Non. Puasa itu hukumnya wajib, Non. Kecuali kalau Non lagi halangan atau sedang dalam keadaan sakit keras. Ramadan itu datangnya sekali dalam setahun. Bulan yang penuh rahmat. Kalau Non banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, imbalannya surga, Non. Lo nyeramahin gue. Dengar ya, babu. Mau gue makan kek, enggak kek, puasa kek, enggak kek. Gak ada urusannya sama lo. Dan denger ya, bukan urusan lo juga kalau gue lebih milih masuk neraka. Dengar. Tapi Ibu Non yang nyuruh nasihati. Ibu Non. Nih, pesan ibu. Nih, ini nih ibu gue. Nih. Masih berani lo sekarang sama gue, ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana, In? Iya, Bu. Ini Indah baru pulang. Iya, pulang dari kampus. Puasa kamu belum batal, kan? Oh, iya, alhamdulillah puasanya sampai sekarang belum batal. Belum halangan, Bu.
Bagus kalau gitu. Indah, kalau kamu di rumah, kamu itu bantu-bantu Bisiti ya. Kasihan, Bisiti itu kan udah tua. Oh, iya kok. Sekarang ini Indah lagi bantuin Bibi bikinin makanan buat buka nanti. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, kalau lo berani ngadu sama ibu gue, mati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Duit gue habis gara-gara bayar foto-fotonya si Nina nih. Ah, gimana hidup gue besok ya? Masa gue harus minta duit sama ibu sih? Awal bulan kan baru minta. Oh, pasti dia curiga deh. Amat. Bisiti. Maaf, Non. Gak ikut terawih. Lo mau gue siram lagi ya? Misi, Non. Sialan itu nyimpen duitnya. Gue yakin pasti di sini. Iya. Banyak tuh juga duitnya. Halo sayang, kamu lagi di rumah? Iya sayang, aku nggak kemana-mana kok. Kan aku nurut sama kamu. Tapi kamu juga jangan keluyuran kemana-mana loh. Enggak sayang, aku sekarang kan jadi pacar kamu. Jadi aku pasti selalu sama kamu, ya? Mana ya? Kok nggak ada? Ya Allah, uang simpanan saya nggak ada. Ya Allah, uang simpanan buat anak-anak saya lebaran. Uang simpanan saya hilang. Siapa yang tega ngambil? Ya Allah. Ya Allah, buat lebaran anak-anak saya. Maaf, Non, gak ikut terawih. Astagfirullahaladzim. Non,
Indah. Tapi kamu beneran udah gak sayang nih sama Nina? Enggak sayang, aku janji. Aku nggak pernah sayang lagi sama Nina. Kan sayang aku cuma kamu. Bener? Janji sayangku. Non Indah. Bentar. Apaan sih? Boleh Bibi masuk? Aduh, bentar ah. Den, nanti kamu telepon aku lagi bentar lagi ya. Ya, 5 menit aja, ya. Ya, dadah. Apaan sih, Bi? Maaf, Non. Bibi, uang Bibi hilang, Non, di kamar. Terus, maksud Bibi apa kesini? Duduk gue? Enggak, Non. Bi, denger ya. Gue tuh gak mungkin nyolong duit lo. Gue ini majikan dan lo babu. Di mana-mana juga yang ada babu yang nyolong duit majikan. Jadi lo jangan sembarangan ya nuduh gue. Emang lo punya bukti, ha? Itu Non, di kamar Bibi ada abu rokok kayak itu. Sek lo ya. Sini lo. Nih, kalau lo sampai berani. Aduh. Sama ibu gua nih. Nih, tangan lo bukan cuma gua sundut, tapi muka lo juga. Mau lo? Jangan, aduh, ampun, Neng, ampun. Sekarang keluar lo. Iya, Neng. Sek lo. Assalamualaikum. Oh, Ibu RW. Ada apa, Bu? Oh, besok acara Nuzulul Quran. Sekarang saya masih di Bandung, tapi insya Allah besok saya usahakan udah ada di Jakarta lagi. Iya, saya juga kangen sama Indah. Baik, Bu. Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Saya akan bikin kejutan untuk Indah. Beresin dong. Ya, Non. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Indah. Sejak kapan kamu merokok? Kamu nggak puasa? Indah lagi. Aku, Bu. Bisiti. Tolong Bisiti katakan. Apa selama saya di Bandung, Indah tidak pernah puasa? Dan dia selalu merokok? Katakan, Bi. Bibi jangan takut. Bi, sebentar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa yang melakukannya? Siapa? Indah kan? Katakan, Bisiti, katakan. Bibi harus jujur. Katakan siapa yang melakukan ini. Astagfirullah. Bagaimana mungkin kamu tega berbuat sekejam itu pada Bisiti? Indah, Bisiti adalah orang yang mengasuh kamu sejak kamu kecil. Ya Allah, teganya kamu. Apaan sih, Bu? Bukan Indah kok yang ngelakuin.
Lagian ibu tuh ya seharusnya lebih percaya sama anak sendiri daripada sama babu tolol itu. Selama ini ibu nggak pernah mukul aku. Dan sekarang ibu nampar aku karena ngebela babu sialan itu. Indah, Indah buka pintunya, Indah. Indah. Kamu mau kemana, Mak? Indah mau minggat. Nggak ada gunanya tinggal sama orang yang kampungan kayak ibu. Bisanya cuma puasa, sholat, ngaji. Ibu tahu nggak? Kalau Indah bisa milih, Indah mau minta nggak dilahirin sama ibu yang kayak ibu. Udah, sana. Ibu. Ibu. Apa salah dan dosaku ya Allah? Hingga anak yang kulahirkan, kubesarkan, kusayangi dengan sepenuh jiwa raga. Tega melakukan hal ini padaku. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Indah, ada apa Indah? Indah, kamu tenang. Sekarang, kamu ceritain ada apa? Den, aku tuh sedih banget. Ibu ternyata udah ngebohongin aku. Dia punya pacar. Dan ternyata mereka udah pacaran dari bapak aku masih hidup. Berarti kan ibu udah ngehianatin bapak. Aku benci banget sama dia. Sayang, aku bisa ngertiin kemarahan kamu. Aku bisa ngerti kenapa kamu sampai kabur dari rumah. Bego banget sih lo, Den. Percaya aja cerita gituan. Sudah separah itukah kelakuan Indah? Ampuni aku ya Allah. Aku sudah gagal mendidik anakku. Bu, ini semua bukan sepenuhnya salah ibu. Indah kan sudah dewasa untuk mengetahui apa yang baik dan buruk. Lagi pula, ibu kan sering mengingatkannya untuk beribadah. Dan saya juga sering mengingatkannya, Bu. Tapi dia lebih memilih jalannya sendiri. Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud menggurui. Kamu benar, ya. Sekarang Indah sudah dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Saya juga minta maaf karena tidak mengatakan ini lebih awal, Bu. Saya benar-benar tidak menyangkanya, Bu, kalau akibatnya akan seperti ini. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berdoa. Semoga Indah cepat kembali ke jalan Allah. Semoga Indah mendapat hidayahnya di bulan suci ini. Insya Allah ya, Bu.
Ini kan foto-foto Nina, sama yang dengan aku temukan di tasku. Kenapa ada di Indah ya? Aku akan suruh orang untuk cari tahu ada apa di balik semua ini. Sayang, aku udah nih mandinya. Sekarang kamu Gi. Kamu tunggu sebentar ya. Dan ini nggak mungkin anak Denny. Gue baru tidur sama Denny pas party di rumah gue waktu itu. Terus anak siapa nih? Bodoh amat lah mau anak siapa kek. Gue minta tanggung jawab Denny aja. Lu jelasin sama gue. Apa yang lo lakuin sama cewek yang butin? Ngaku gak lo? Kalau enggak, lu gue bunuh. Oke, gue akan jelasin. Denny, kamu tuh aku teleponnya dari tadi kok susah banget sih. In, aku pengen ngomong sama kamu, In. Iya, aku juga perlu ngomong sama kamu, penting. Ya udah, sekarang aku jemput kamu ya. Ya udah, dah. Sayang, jangan ngebut dong. Aku kan takut. Apa lu bilang? Takut? Bagaimana dengan ini? Apaan sih sayang? Aku nggak ngerti deh. Nggak, lu nggak usah pura-pura sama gue, nggak. Gue nemu foto itu di kos lu. Dan gue udah ketemu sama Imam. Dia udah cerita semuanya. Sayang, sayang kamu denger. Sayang, kamu dengerin dulu dong, aku tuh. Nggak, lu ternyata cewek brengsek ya. Lu berani nipu gue. Lu bener-bener murahan, tau nggak? Sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Aku tuh lakuin ini semua karena kamu. Karena aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tuh cinta banget sama kamu, Den. Aku nggak mau kehilangan kamu. Diam lu, bajingan. Mulai sekarang, kita putus. Gue udah jijik pacaran sama lu. Dan gue mau balik sama Nina. Ngerti nggak lu? Oh, nggak bisa kayak gitu dong, Den. Aku hamil dan kamu harus tanggung jawab. Nggak, gue nggak peduli lagi sama lu. Gue jijik dan gue yakin lo pasti tidur sama cowok lain, iya kan? Tidur sama cowok lain. Lo tuh pelacur bulan, tau nggak? Lo jangan ngomong kayak gitu dong. Gue tuh tidur cuma sama lo doang. Dan lo harus tanggung jawab karena ini anak lo. Gue nggak percaya lagi sama lo. Gue jijik sama lo. Lo tuh pelacur, tau nggak? Pelacur. Lo tuh emang brengsek. Lo nggak mau tanggung jawab. Lo tuh cuma mau enakan doang. Lo kurang ajar. Lo. Denny tolong. Denny tolongin gue. Denny tolongin gue. Denny tolongin
Assalamualaikum. Iya betul, saya ibunya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bagaimana keadaan anak saya? Koma. Temannya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana anak saya sekarang? Terima kasih. Indah belum sadar juga. Sudah 2 hari. Dia juga belum tahu kalau dia sudah keguguran. Dan kakinya diamputasi. Dia pasti sedih sekali. Sabar ya, Bu. Tawakal. Semuanya pasti ada hikmahnya, Bu. Maaf, Bu. Saya cuma mau ngasih tahu sudah waktunya untuk berbuka puasa. Terima kasih, Suster. Ya, Bu, sama-sama. Ini hari terakhir kita berpuasa. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk merasakan nikmatnya berpuasa. Dan insya Allah berlebaran besok. Iya, Bu. Alhamdulillah. Arif, kamu harus pulang. Ini adalah malam takbiran. Kamu harus berada bersama kedua orang tua kamu di malam kemenangan ini. Tapi Indah... Ibu tahu kamu mengkhawatirkan Indah. Ibu sangat berterima kasih. Tapi kamu tetap harus pulang ya. Baik, Bu. Besok saya akan kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, pulang dulu ya. Sayang, sadar nak. Cepat bangun ya. Sekarang ibu tinggal sebentar. Ibu mau sholat. Ibu mau berbuka. Indah, hari ini Lebaran. Kamu bangun ya. Kamu sadar ya. Maaf, Bu. Ibu tidak melakukan sholat Id. Tidak, Suster. Saya mau di sini saja bersama anak saya. Saya merasa sebentar lagi anak saya akan sadar. Dan saya ingin saat dia sadar dan membuka matanya, saya adalah orang pertama yang dilihatnya. Bu,
Indah dengar semua yang Ibu katakan, Bu. Maafin Indah ya, Bu. Maafin Indah. Indah anak yang durhaka. Indah udah nyakitin hati Ibu. Indah berdosa besar sama Ibu. Supaya dia tahu betapa saya selalu akan berada di sisinya. Dan betapa saya sangat mencintainya. Ibu, saya rasa anak Ibu pun demikian. Dia pasti menyayangi Ibu melebihi apapun. Jadi sekarang biar saya yang menungguinya sementara Ibu melakukan sholat Id. Kan kesempatan ini cuma datang setahun sekali, Bu. Nanti kalau anak Ibu sudah sadar, akan saya sampaikan semuanya padanya ya, Bu. Baik, Suster. Titip anak saya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana keadaannya, Suster? Belum sadar, Bu. Anak Ibu belum juga sadar. Yang sabar ya, Bu ya. Oh iya, Bu. Selamat Hari Raya, Bu. Mohon maaf lahir dan batin ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Suster. Ya. Hari ini Lebaran, Indah. Ibu mohon maaf lahir dan batin ya. Kamu cepat sadar. Kamu cepat sembuh. Indah. Indah. Indah, kamu sadar? Indah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Atas kuasa kebesaran-Mu ya Allah. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Maafin Indah. Indah banyak dosa sama Ibu. Maaf, Bu. Waalaikumsalam. Indah. Indah. Indah, kamu sudah sadar? Ibu, selamat Hari Idul Fitri, Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Maafin. Maafin aku. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Aduh.
Lihat, Indah cantik sekali pakai jilbab. Arif apaan sih? Kan aku malu. Arif benar. Kamu cantik sekali pakai baju seperti ini. Alhamdulillah ya Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengasihani Indah. Beliau masih memberikan kesempatan orang seperti Indah untuk bertobat. Dan yang paling penting, Allah udah memberikan orang yang paling mencintai Indah seperti Ibu dan Arif. Makasih Arif. Makasih ya Bu. Alhamdulillah. Kamu bisa menerima semua yang terjadi sebagai cobaan yang harus kamu hadapi. Ibu sangat bersyukur. Insya Allah Bu.